Akibat perselisihan ini akibat kamu minta resepsi besar-besaran. Tapi tunggu, saya pengen nanya sama anak tentang anak dulu. Kabarnya kamu dan bayi disembunyikan agar pihak media tidak tahu. Itu kenapa, Ayu? Bukannya disembunyikan, maksud saya pengen kasih waktu lah buat saya sama anak saya untuk tenang, untuk istirahat sebentar. Toh nanti saya juga pasti ngunjukin anak saya. Gak mungkin anak saya umpet-umpetin. Itu saya cuma butuh ketenangan. Kasihan juga anak saya kalau baru lahir disorot-sorot sama media. Kasihan gitu. Maksud saya kasihlah kita waktu untuk istirahat sebentar aja. Kamu capek menghadapi ini? Iya, dibilang capek, iya capek gitu. Kasihan anak saya dan keluarga saya. Tapi ya saya kan seorang entertain. Saya adalah konsumsi publik. Iya. Jadi saya harus mengabarkan apa yang sedang saya jalani sekarang. Kamu capek menjalani itu selama hamil kemarin, dari kasus kamu sampai terakhir ini? Kalau boleh jujur capek. Capek? Apa yang lebih membuat kamu capek? Apa hati kamu yang capek atau kamu kesel atau apa? Keluarin coba, kita pengen tahu. Biar kita tahu perasaan Ayu. Hati saya yang capek ya. Gimana, Ayu? Saya kemarin waktu mengandung, saya diserang sama pemberitaan-pemberitaan dengan munculnya wanita-wanita. Iya. Terus banyak di media kabar ini itu. Saya capek gitu. Dan belum dari omongan sana sini ada yang bilang saya egois, keluarga saya ikut campur segala macam. Padahal kenyataannya nggak seperti itu gitu. Orang di luar cuma bisa ngeliat luarnya aja. Mereka nggak tahu apa yang saya dan keluarga saya rasain. Kamu sering menangis saat kamu hamil? Iya. Saya cuma bisa nangis, saya cuma bisa berdoa. Saya cuma mikirin anak saya waktu itu. Apa yang kamu pikirkan? Jadi saya takut terjadi apa-apa sama anak saya. Karena saya kan terlalu stres, banyak berita ini itu. Tapi alhamdulillah Allah selalu ngelindungin saya sama anak saya sampai sekarang. Dan anak kamu sudah lahir dengan selamat, Ayu? Alhamdulillah. Pertanyaan saya, terakhir kamu ketemu muka sama Angie itu kapan sih? Waktu yang terakhir, yang pas pertama kali saya balik ke rumah orang tua saya. Itu berarti bulan apa? Berapa bulan yang lalu kira-kira? Itu bulan Juli. Bulan Juli? Oke, pada saat itu apa terakhir kamu ada kejadian apa atau bicara apa? Awalnya memang masalah resepsi. Oke, jadi ada benarnya masalah resepsi ini jadi awal perselisihan kamu? Sebenarnya saya nggak pernah yang namanya mau marah-marah sama dia, atau maksa-maksa dia untuk ngadain resepsi. Itu nggak ada sama sekali. Saya aja takut ngomong sama dia karena bawaan dia setiap pulang ke rumah. Gimana? Mukanya tuh udah nggak enak. Ngelihat saya itu kayak orang jenuh, kayak orang bosen gitu. Iya. Maksud saya kan istrinya. Iya. Apa salah saya gitu? Satu sisi orang tua saya memang pengen mengadakan resepsi, dan itu pun memang udah disetujui dari awal, udah disepakati semuanya. Sampai undangan pun orang tua saya udah cetak. Dan orang tua saya juga tidak meminta apa-apa. Orang tua saya cuma pengen kehadiran dia dan keluarganya gitu. Tapi kenyataannya pada saat itu dia bilang apa? Dia bilang, terus saya kan sama orang tua tuh pengennya ada media, karena akad nikah memang udah gak ada media. Dan perjanjiannya memang kalau ada resepsi itu ya ada media. Wajar lah ya. Iya. Dan dia bilang dia nggak mau ada media, dia takut sama media. Alasannya apa dia takut dengan media? Saya juga nggak ngerti. Waktu pacaran dulu sama media kemana-mana ikut nggak masalah? Iya. Saya juga nggak ngerti. Dulu waktu pacaran kan di mana ada Ayu di situ ada Angie. Tidak masalah. Selalu di semua infotainment ada, nggak masalah. Apa mungkin kamu ngerasa dia ada tekanan dari keluarga atau apa yang kamu tahu? Dia bilang sih dia tekanan dari keluarga, dia nggak bisa ada di media. Tapi sekarang saya malah heran, kemana-mana bawa media, kemana-mana bawa media. Maksudnya apa? Drama apa lagi yang mau dibikin? Kurang cukup apa udah nyakitin hati saya dan keluarga saya. Saya bingung. Bingung kenapa? Bingung kenapa dulu dia kayak gitu, kok sekarang dia berani muncul di media ngomong segala macam. Dan terakhir dia apa yang menyakitkan dirimu? Iya, dia bilang keluarga saya ikut campur. Itu dia yang bilang? Iya, dia bilang keluarga saya suka ikut campur. Semenjak Ayu pulang ke rumah, kalau Ayu udah pulang ke rumah dia, Ayu berubah katanya. Sebenarnya Ayu orangnya nggak kayak gitu. Ayu tuh orangnya baik. Dia tahu saya orang baik, tapi kenapa dia tetap nyakitin hati saya?
Oke, kamu bilang ternyata tidak. Berarti selain tidak perhatian sama kamu, hal apa lagi? Iya. Yang dibilang saya egois hanya karena masalah resepsi, saya mengajukan gugatan perceraian. Padahal itu nggak seperti itu. Padahal? Seharusnya saya yang nanya balik. Kenapa cuma gara-gara masalah resepsi dia menjatuhkan talak sama saya? Jadi dia menjatuhkan talak saat itu? Bilang apa dia pada saat itu? Kamu masih ingat kata-katanya? Dia bilang kalau ayah sama ibu tetap mengadakan resepsi, kita selesai sampai di sini. Kamu ikut orang tua kamu dan aku ikut orang tua aku. Dia membela orang tuanya, masa saya nggak boleh membela orang tua saya? Apa salah saya ngebela ayah sama ibu saya yang cuma pengen ngadain resepsi yang sederhana, itu pun mintanya di rumah, tidak di hotel yang megah, di gedung gitu, nggak sama sekali. Dan kita cuma pengen kehadiran mereka aja. Tapi di sini berita selalu mengatakan kalau saya ini egois, cuma karena masalah resepsi saya mengajukan gugatan. Jadi menurut kamu dirugikan oleh pemberitaan apa gimana? Saya nggak peduli lah ya, terserah orang mau bilang kayak gimana. Yang jelas sekarang saya udah tenang sama anak saya. Yang saya dengar di media bahwa katanya Angie bersama pengacaranya ingin mengirimkan uang ke rekening kamu. Apa komentar? Saya rasa nggak perlu. Yeah. Saya ngucapin terima kasih sebelumnya, perhatiannya udah mau baik, mau ngirimin uang ke saya. Tapi insya Allah saya yakin rezeki anak itu gak akan kemana. Yang kemarin aja dikasih itu diungkit-ungkit di media. Yang mana? Yang uang dolar itu? Iya. Apalagi nanti mereka ngirimin saya uang lewat rekening. Saya nggak mau nanti anak saya jadi bahan ungkit-ungkitan. Saya nggak pengen. Lebih baik cukup saya yang menafkahi anak dan keluarga saya. Bukannya saya sombong. Saya merasa diri saya ini udah terkenal. Saya banyak uang, saya nggak pernah merasa seperti itu. Walaupun saya sudah tidak menjadi seperti sekarang, saya akan mencari pekerjaan apapun untuk menafkahi anak dan keluarga saya. Jelas saya akan mencari pekerjaan yang halal. Dan Ayu, di akte kelahiran anak kamu selayaknya normalnya harus ada nama ibu dan nama bapak. Apakah nanti nama Angie ada di akte kelahiran anak kamu? Itu nanti urusan saya. Kenapa kamu menggugat cerai Angie itu justru setelah anak kamu lahir? Karena kalau dalam agama saya, iya, selama perempuan mengandung itu nggak boleh, diharamkan yang namanya gugat atau cerai, itu nggak boleh. Jadi setelah saya melahirkan, saya baru menggugat. Oke. Perasaan kamu setelah mendengar atau melihat di media bahwa Angie mengikut sertakan, membawa orang tua kamu dalam permasalahan kalian apa? Kata dibilang ayah ikut campur, atau mungkin seperti ini karena ada yang mencampur urusan kalian apa? Enggak, orang tua saya itu nggak ada yang namanya ikut campur sama sekali. Mereka selalu ngehargain keputusan saya. Apapun itu yang saya ambil, mereka selalu ikutin. Makanya saya sempat sedih kalau dibilang orang tua saya selalu ikut campur. Orang tua saya selalu ngada-ngada, itu nggak ada sama sekali. Wajar orang tua mana yang pengen anaknya diperlakukan seperti saya? Kalian nanti bakal jadi orang tua. Jangan sampai ngerasain seperti ayah sama ibu. Mungkin kalau nanti dia akan punya adik perempuan. Iya. Gimana rasanya kalau ada di posisi saya? Pasti bakal ngelakuin lebih dari apa yang keluarga saya lakuin sekarang. Itu. Ayo. Kata. Suatu saat nanti, atau anak sudah mulai bisa berbicara dan dia menanyakan ayahnya, apakah kamu akan mengenalkan anak kamu ke ayahnya? Saya rasa itu nanti jadi urusan saya. Saya belum mikir sampai ke situ. Itu kan nanti untuk di masa depan gitu ya. Iya. Nanti gimana caranya pasti saya akan jelasin semuanya. Oke. Ayo, saya ingin bertanya sama kamu bahwa katanya, yang saya lihat dari media lagi, bahwa saat kamu hamil, saat kamu mengandung anak kamu, Angie
dikabarkan dekat dengan wanita A, wanita B, dan katanya kamu juga tahu bahwa Angie membawa wanita masuk ke rumah. Harus ku mencarinya, yang ku temukan hanyalah alamat palsu. Ting ting. Anda penasaran? Sama saya juga. Saya kan ngomongnya pelan, jadi kalau Anda penasaran sama ini, Anda penasaran? Saya juga. Yes. Ayo Ting Ting, kita lanjutkan lagi. Oke, ini adalah relaksasi, bukan hipnotis. Jadi relaksasi itu adalah satu metode yang sangat tepat untuk orang mengeluarkan unek-uneknya, untuk mengeluarkan isi hati dan pikirannya dalam keadaan yang sangat nyaman dan rileks. Oke, jadi kita lanjutkan lagi. Ayo, kabarnya lagi, katanya kamu sampai atau kamu dan keluarga sampai menjual mobil dan apa ya? Untuk biaya persalinan. Untuk biaya persalinan. Katanya kamu kekurangan uang. Terus terakhir juga dikabarkan menjual mobil untuk, malah yang beritanya beredar terakhir nih, untuk membayar 8 pengacara. Wow. Betul atau tidak? Enggak sama sekali. Oke, kenapa bisa ada berita seperti itu? Enggak tahu, saya juga nggak ngerti siapa yang buat berita kayak gitu. Iya. Jadi mobil nggak dijual kan? Enggak, mobil saya tuh emang kemarin dijual karena kan memang di rumah kan udah terlalu ini ya, terlalu maksudnya banyak gitu, sayang, mubazir, nggak ada yang ngegunain juga, jarang-jarang gitu. Jadi lebih baik satu dijual, uangnya nanti disimpan gitu. Intinya pemberitaan itu ada. Menyakitkan kamu juga nggak? Iyalah. Apa? Dan kenapa? Kesannya kayak saya tuh udah susah banget itu, padahal kan alhamdulillah rezeki saya sekarang udah mulai lancar, dan saya yakin rezeki buat anak tuh pasti ada aja, sampai saya dibilang itu untuk bayar persalinan. Sedangkan persalinan semuanya udah beres, udah dibayar semuanya. Gak ada itu yang namanya berita-berita kayak gitu. Saya juga bingung orang mana yang ngebuat berita kayak gitu sampai sekejam itu gitu. Maksud saya setega itu ngebuat berita kayak gitu. Oke. Ayo. Ada kabar lagi yang mengatakan katanya kamu ingin menceraikan Angie karena disuruh sama orang tua kamu. Sebetulnya gimana? Enggak sama sekali, itu murni dari dalam diri saya. Apa yang saya rasain selama ini, apa yang saya jalanin selama ini, udah cukup semuanya. Udah cukup sampai di sini. Oke, apa yang jangan kamu, sampai ya, nanti anak saya lahir, anak saya disakitin juga. Cukup saya yang disakitin. jadi kamu tersakiti. Oke, saya boleh tahu nggak, atau kita boleh tahu nggak, hal-hal apa yang membuat kamu benar-benar tersakiti? Ya saya pikir setelah menikah hidup saya bakal bahagia, bakal lebih nyaman, bakal lebih tenang karena saya bakal punya anak. Tapi ternyata yang saya harap itu enggak sama sekali. Saya nggak mendapatkan perhatian yang sewajarnya dari seorang suami. Cuek. Sedangkan kalau istri lagi hamil itu pengennya tuh dimanja, pengennya tuh dielus-elus perutnya, pengennya selalu ditemenin terus gitu. Tapi itu semua nggak ada. Sama sekali kamu tidak pernah dilus-elus oleh dia pada saat hamil? Kalau dilus juga itu saya yang nyuruh gitu, nggak ada kesadarannya sendiri. Jadi pada saat itu kamu kesepian? Setiap malam kamu kesepian? Saya nggak dapat perhatian yang layak. Terus kamu sakit hati nggak dengan pemberitaan kalau Angie dengan perempuan baru yang terus bermunculan? Pada saat itu? Saya nggak ada rasa sakit hati ya, malah saya bersyukur gitu. Ternyata langkah yang saya ambil keluar dari rumah itu adalah jalan yang terbaik. Setelah saya keluar dari rumah tanpa saya banyak bicara di media atau di infotainment, akhirnya semuanya kebuka dengan sendirinya kan, tanpa saya harus menjelek-jelekan atau membuka semuanya. Allah itu nggak tidur, kalau itu tuh adil gitu, ngebuka itu semua buat saya. Dan yang Allah kasih ini jalan yang terbaik buat saya. Iya. Wanita-wanita itu ada yang kamu kenal? Karena yang saya lihat pada saat itu kamu kayaknya sulit sekali melepaskan rasa cinta kamu sama dia, dan tapi akhirnya sekarang kamu bisa lepas dari itu. Hal apa?
orang tua saya ya, maksudnya selama ini saya tuh salah gitu, mencintai dia itu lebih dari saya mencintai orang tua saya gitu. Dan saya ngerasa kok orang yang saya cintai tapi kayak gini gitu. Dan orang tua saya sempat tinggalin gitu, saya sempat nggak kasih perhatian ke mereka gitu. Tapi ternyata orang yang saya cintai itu nggak seperti apa yang saya bayangin gitu. Jadi kamu sempat perhatian dengan ke orang tua berkurang gara-gara hubungan kamu dengan Angie. Awalnya orang tua itu sempat melarang nggak sih dulu? Atau mungkin ada feeling-feeling gimana yang kamu ingat? Enggak sih, enggak. Karena kan saya dan keluarga saya tuh nggak pernah yang namanya punya pikiran-pikiran yang negatif. Buat pasangan saya tuh enggak sama sekali. Saya tuh percaya sepenuhnya. Tapi ternyata kepercayaan saya nggak ada sama sekali gitu. Oke. Tapi ada yang bilang lagi, kata di media, kata Angie ini, kamu tuh berubah gitu kan? Betul apa enggak? Enggak. Saya sama sekali enggak berubah. Sama sekali tidak berubah? Enggak. Oke. Respon orang tua kamu terhadap perceraian kamu apa? Mereka selalu support dan ngedukung apa yang saya... Akhir-akhir ini sudah tidak mau banyak berkomentar lagi di media. Katanya terlalu banyak ikut campur. Sebetulnya Ayat perasaannya gimana sih yang kamu tahu? Pernah bilang apa nggak terakhir sama kamu yang... Kenapa Ayu? Kamu bergetar kenapa? Katakan aja biar kita semua tahu, Pra. Biar kita semua tahu dan kita semua yang melihat ini tidak lagi memberitakan yang seenaknya sendiri. Ayah saya tuh selalu bilang, kenapa kamu jadi kayak gini, Yana? Kenapa anak ayah saya nasibnya bisa kayak gini? Saya selalu berusaha buat kuatin ayah saya sama ibu saya. Saya selalu bilang mungkin emang ini udah takdirnya Allah yang Allah kasih buat saya. Tapi dibalik itu semua saya bakal punya anak gitu. Saya bakal dikasih hadiah yang berharga banget sama Allah. Dan ayah saya suka bilang, apa? Bilang apa itu? Ayah harus ngomong apa lagi ya, Yana? Media semuanya ngejar-ngejar ayah. Kesannya kayak ayah tuh orang yang ngumpet-ngumpetin kamu banget. Padahal tuh ayah muncul itu saya yang suruh. Karena untuk nyelesain semuanya, karena saya kan butuh masih istirahat. Iya. Jadi saya serahin semua sama ayah saya. Sampai dibilang ayah saya sering ngomong, dibilangnya ikut campur. Kalau ayah saya lebih ke ngomong nanti lebih salah lagi. Jadi lebih baik ayah saya diam sekarang. Kalau kenapa lagi? Apa lagi? Kalau ibu kamu? Ibu juga udah gak bisa bilang apa-apa. Ibu cuma bisa bilang, kita udah pasrah aja, terserah orang mau bilang apa sama kita. Serahin aja semua sama Allah. Orang-orang yang berniat gak baik sama kamu nanti pasti akan dijauhin. Ya. Dan pasti semua masalah ini ada hikmahnya. Saya sama orang tua saya itu saling nguatin satu sama lain. Oke. Tapi saya ingin lebih tahu lagi, apa sebetulnya yang membuat kamu ingin secepatnya menceraikan Angie? Menggugat cerai. Iya, menggugat cerai Angie. Biar kehidupan saya lebih tenang, kehidupan saya lebih lega. Jadi kamu sekarang merasa belum tenang? Belum. Oke. Tapi apakah nanti setelah menikah tidak akan ada gangguan dari Angie lagi? Setelah bercerai maksudnya? Setelah bercerai. Jangan sampai dia ganggu-ganggu saya sama anak saya. Walaupun dia minta maaf atau mungkin menyesal? Saya memaafkan siapapun itu yang sudah menyakiti hati saya dan keluarga saya. Tapi menurut saya nggak usah, sudah cukup.
Apa yang saya rasakan selama ini udah cukup. Jangan sampai nanti anak saya kena ikut-ikutan ngerasain sakit sama kayak saya. Kalau andai kata, ayo maaf ya, maaf sekali. Andai kata gugatan cerai kamu berlangsung dan misalnya ternyata hak asuh anak kamu jatuh ke tangan Angie, bagaimana? Saya nggak terima. Apa yang akan kamu lakukan? Saya bakal terus minta hak asuh anak jatuh di tangan saya sampai kapanpun. Saya akan berjuang untuk mendapatkan hak asuh buat anak saya. Saya ngelakuin kayak gini juga, saya pengen bikin anak saya bahagia nantinya. Daripada kita nyatu lagi, saya yakin anak saya nggak akan bahagia. Lebih baik kita pisah, biar saya membesarkan anak saya seorang diri. Jadi apapun akan kamu lakukan? Apapun akan saya lakukan. Sebutkan satu atau dua sikap Angie yang tidak bisa kamu maafkan sampai sekarang. Selama saya hamil, dia tidak merasa senang sama sekali. Ya. Dan keluarganya pun tidak pernah merasakan ikut senang. Tidak ada perhatiannya sama sekali selama saya mengandung. Saya disia-siakan dengan seenaknya. Dan sekarang dia bikin drama. Menurut kamu ini drama yang dilakukan sekarang sama dia? Seakan-akan kayak dia adalah orang yang bertanggung jawab. Saya yang dipojokkan dan keluarga saya yang dipojokkan. Padahal sebenarnya enggak seperti itu. Saya yang sudah merasakan. Kadang orang juga suka bernilai saya ini egois, menjauhkan anak dari bapaknya. Bapak yang seperti apa dulu yang saya harus jauhkan dan saya dekatkan. Saya juga tahu diri, saya juga ngerti. Tapi saya mengambil jalan ini demi kebaikan anak saya nantinya. Saya yakin ini adalah jalan yang terbaik. Dan kamu akan mengikuti drama yang berjalan ini? Makanya saya selesain sekarang karena sudah tidak cukup. Tidak mau kamu ladenin ini ya? Oke. Ayo, setelah ini saya ingin kamu mengatakan apapun yang kamu rasakan terhadap ayah kamu, ibu kamu, anak kamu, dan Angie. Tapi nanti dulu, kita biar Ayu rileks sejenak. Kamu tarik napas yang dalam dari hidung dulu, keluarkan dari mulut, rileks dulu. Ya. Papi. Ya, kenapa Aryan? Buat para pemirsu yang mau kirim-kirim, biasanya kan kirim email tuh. Iya, karena jadi ada juga pemirsa yang boleh kirim email, datang langsung atau apa? Iya, menggunakan undang-undang di sini kita buka juga untuk masyarakat umum bisa mengatakan perasaannya, mencurahkan perasaannya, bisa pengakuan dosa. pengakuan dosa, bisa nembak, Nah iya. pernyataan cinta ataupun mutusin pacarnya kalau berasa udah tidak cocok lagi, tapi nggak enak kalau ketemu langsung juga bisa di sini, apapun, ya kan? Nah, sekarang caranya nggak cuma datang langsung atau nggak kirim email, ketik-ketik, ada lewat WeChat. Ya. Nah, tapi caranya akan aku kasih tau nanti. Oke, ini menarik banget ya. Ada penasaran? Sama saya juga. So, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Susu Suka. dan lebih bisa menghargai lagi seorang Ayu Ting Ting. Sekarang, untuk membuat diri kita lega atau mungkin tidak lagi penuh dalam tekanan lagi. Tadi kamu bilang kamu belum benar-benar lega. Kamu bilang juga tadi kamu masih di dalam tekanan. Mungkin yang bisa saya bantu atau kita bantu di sini adalah mengurangi beban itu sedikit. Nah, untuk mengurangi beban itu, saya ingin Ayu membayangkan di depan Ayu ada orang tua kamu, ibu atau ayah, yang mungkin kamu bilang tadi saat kamu awal berhubungan dengan Angie, kamu sedikit banyak melupakan mereka. Kamu sedikit banyak berkurang perhatian kamu sama mereka. Sekarang bayangkan sosoknya, sudah terbayang Ayu? Katakan sesuatu sama mereka. Katakan semua perasaan kamu. Entah kamu meminta maaf, entah kamu ingin menceritakan perasaan kamu sama mereka. Utarakan sekarang. Silahkan Ayu. Ayah, ibu, makasih banyak selama ini udah ngurusin teteh. Dari teteh hamil, teteh
Teteh sakit. Habis Teteh melahirkan, ayah sama ibu selalu dampingin Teteh, selalu kasih perhatian yang lebih buat Teteh. Ayah sama ibu gak pernah yang namanya ngeluh, capek atau apa ngurusin Teteh selama ini. Maafin Teteh kalau selama ini buat ayah sama ibu kecewa. Maafin, Teteh belum bisa bikin ayah sama ibu bahagia. Tapi Teteh janji apapun Teteh lakuin buat ngebahagiain ayah sama ibu. Mudah-mudahan setelah ini Teteh bakal bisa lebih ngebahagiain ayah sama ibu. Yang Teteh minta ayah sama ibu biar sehat. Terserah orang mau ngomong keluarga kita kayak gimana. Yang jelas Teteh sayang sama ayah sama ibu. Yang penting kita selalu sama-sama ngadepin ini semua. Dan Teteh yakin ke depannya pasti kita nemuin kebahagiaan yang lebih dari sekarang. Teteh sayang sama ayah sama ibu. Kita mengerti itu, Ayu. Dan sekarang bayangkan sosok anak kamu, putri cantik kamu. Bayangkan di depan kamu ada dia. Mungkin bayi kamu apa ya? Kamu ngerasa dia belum bisa bicara, dia belum bisa mengerti kamu, tapi saya yakin bahwa ikatan batin antara ibu dan anak itu sangat kuat. Dan apa yang kamu utarakan sama anak kamu, apapun itu yang datang dari hati kamu, dia pasti mengerti. Oke. Saya ingin membuat kamu menjadi Ayu yang lebih bahagia lagi. Lakukan sesuatu sama bayi kamu. Makasih banyak buat anak saya yang udah hadir dalam kehidupan saya sekarang, yang udah jadi mutiara kebahagiaan dalam keluarga saya. Saya bersyukur. Pokoknya Bunda bakal selalu jaga kamu. Bunda bakal selalu pertahanin kamu apapun itu. Bunda akan lakuin apa aja buat kebahagiaan kamu, nak. Insya Allah gak ada orang yang berani ngancurin hubungan kamu sama Bunda. Susah senang kita udah laluin, kamu masih di dalam perut. Bunda selalu pertahanin dan jaga kamu. Dan sekarang kamu udah lahir, Bunda bakal terus jaga kamu, sayang. Amin. Semua bilang amin. Amin. Dan Ayu Ting Ting, saya harap sih semua berjalan dengan baik, semua berakhir dengan baik. Dan walaupun kamu beberapa waktu terakhir ini sudah tidak pernah ketemu sama Angie, namun pasti kamu juga suka melihat pemberitaan tentang kamu dan Angie. Ada Angie di televisi, media juga memberitakan soal keluarga kamu, soal apapun yang sekarang terjadi sama kamu. Dan sekarang saya yakin Angie melihat tayangan ini. Di depan kamu ada dia. Katakan, Ayu, apa yang ingin kamu katakan? Saya minta cukup selesai sampai di sini. Saya udah capek. Sudah cukup apa yang saya rasakan dari saya mengandung sampai saya melahirkan